Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Jangan lupa ya, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi ditonton terus. Oke, hari ini kita masuk lagi ke cerita wanita mematikan kita yang ke-10. Kalian tahu gak sih teman-teman, wanita yang menjadi serial killer hanya di bawah 5% aja loh di seluruh dunia. Jadi emang jarang banget. Dan kali ini aku bakalan membahas seorang wanita yang menjadi seorang serial killer. Dan menurutku ini dia sadis banget ya. Bukan cuma karena dia membunuh banyak orang, tapi juga karena korbannya yang kayak wah, nggak kepikiran banget gitu loh. Kata orang kan hubungan antara ibu dan anak tuh bener-bener dalam dan sakral banget ya. Kasih sayang ibu tuh sepanjang jalan, nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Tapi gimana ceritanya kalau seorang ibu itulah yang membunuh darah dagingnya sendiri? Nah, wanita satu ini dicurigai membunuh anak-anaknya. Yes, anak-anaknya, karena nggak cuma satu orang teman-teman, tapi keluarga, teman, dan suaminya sendiri bahkan nggak percaya nih. Mereka pikir nggak mungkin gitu loh. Nah, kira-kira bener nggak sih wanita ini membunuh anak-anaknya, atau dia cuma korban salah tuduh aja? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas hari ini terjadi di New York pada tahun 1960 sampai 1970-an tentang seorang wanita yang bernama Juanita Hoyt. Dan karena kasusnya tuh terjadi sudah lumayan lama ya teman-teman, jadi aku emang nggak begitu banyak nemuin informasi tentang masa kecilnya Juanita Hoyt ini. Dia lahir dengan nama Juanita Ethel pada tanggal 13 Mei 1946 di Richford, New York. Juanita ini cuma mengenyam pendidikan sampai SMP aja teman-teman. Sebenarnya dia udah masuk SMA tapi nggak sampai lulus. Dan di tahun 64 saat itu dia berumur 18 tahun, dia menikah dengan seorang pria yang berumur 20 tahun. Nama pria itu adalah Tim Hoyt. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah daerah kecil yang bernama Newark Valley. Populasi penduduk itu cuma sekitar 1.100 orang aja, jadi memang desa kecil dan gak banyak hal besar terjadi gitu ya di sana. Dan ini masih di New York juga ya teman-teman. Penduduknya kenal satu sama lain, mereka percaya banget satu sama lain, karena memang gak pernah ada kejahatan besar gitu ya terjadi di sana. Apalagi tahun segitu mungkin belum ada kejahatan seperti sekarang gitu ya. Di sana ya masih aman, masih tentram aja saat itu. Malah kabarnya pada masa itu masyarakat di daerah Newark Valley itu nggak usah khawatir mau kunci pintu, entah dia tidur atau mereka pergi keluar rumahnya itu ya udah dibiarkan aja, cuma ditutup doang palingan pintunya, tapi nggak dikunci. Banyak juga malahan katanya dari mereka tuh yang nggak punya kunci rumah, jadi ya udah punya pintu rumah tapi dia nggak punya kunci rumah, karena mereka tuh nggak harus khawatir kunci rumah kalau mau keluar atau mau tidur malam hari. Dan memang benar teman-teman, nggak ada apa-apa gitu terjadi, nggak ada perampok yang masuk rumah mereka atau penjahat yang masuk ngapain barang-barang mereka juga nggak ada yang hilang. Gila, bayangin ya, berarti waktu itu benar-benar masih tentram, masih aman ya, masih saling percaya banget lah orangnya di sana. Saat itu Juanita dan Tim tinggal di sebuah rumah sederhana dan ekonomi atau keuangan mereka tuh juga bisa dibilang agak susah ya teman-teman, karena memang Tim saat itu belum punya kerjaan tetap. Jadi dia tuh kerja sebagai kerja bangunan. Tapi itu pun kalau lagi ada kerjaan aja. Kalau lagi nggak ada kerjaan ya udah dia di rumah, dia harus coba cari-cari lagi kerjaan yang lain. Jadi nggak dapet uang pasti gitu ya tiap bulannya. Sampai akhirnya Tim itu dapat kerjaan sebagai seorang security atau satpam di sebuah universitas, dan semenjak itu ya keuangan mereka jadi lebih mendingan nih, lebih stabil lah gitu, karena mereka kan pasti dapat uang setiap bulan. Walaupun memang ya tetap aja masih kurang banget gitu, pendapatan mereka tuh masih jauh dari kata cukup dibandingkan dengan biaya hidup yang harus mereka penuhi gitu di sana. Mereka juga aktif di gereja setempat ya, dan menurut teman-teman gerejanya wanita itu adalah seorang perempuan yang benar-benar murah hati, kelihatan banget dia baik katanya, dan juga dia suka merajut. Dia ahli banget dalam merajut. Hasil-hasil rajutannya itu bagus-bagus banget. Tapi wanita ini juga memiliki riwayat penyakit yang lumayan banyak. Dan ini memang lumayan banyak ya teman-teman. Jadi dia itu punya penyakit jantung, darah tinggi, diabetes yang bikin penglihatannya itu jadi semakin melemah, kena artritis juga, jadi badannya tuh rada membungkuk gitu. Tulangnya juga rapuh karena osteoporosis. Jadi ya memang banyak penyakit yang dia derita ya. Dan bukan cuma dirinya sendiri aja, tapi keluarganya juga punya
riwayat berbagai macam penyakit, teman-teman. Salah satu saudaranya tuh cacat karena degenerasi pinggul. Yang lainnya ada yang menderita kanker. Ada juga saudara perempuannya menderita tumor otak. Ada lagi satu saudaranya mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai ke bawah, dan dia ini menikah dengan saudaranya Tim yang juga mengalami kelumpuhan sebagian gitu. Jadi ya kayaknya bener-bener satu keluarga tuh nggak ada yang full baik-baik aja, pasti punya riwayat penyakit lah apa-apa. Tapi tentu aja dari semua itu nggak ada yang lebih tragis daripada kehilangan anak berkali-kali ya teman-teman. Bayangin gak sih? Nah jadi setelah 1 tahun menikah, wanita melahirkan anak pertama mereka, seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Eric. Tapi sayangnya Eric ini meninggal saat umurnya baru 3 bulan. Masih bayi banget. 1 tahun kemudian, wanita kembali melahirkan anak keduanya, seorang laki-laki lagi, mereka beri nama James. 2 tahun berikutnya, anak ketiga mereka lahir, seorang perempuan, kali ini mereka beri nama Julie. Tapi Julie ini juga meninggal dunia pas umurnya baru 2 bulan. Masih kecil banget. Dan 2 minggu kemudian James yang saat itu masih berumur 2 tahun, dia juga meninggal dunia. Gila gak tuh? Dalam waktu 1 bulan kehilangan 2 orang anak sekaligus. Aduh, amit-amit ya. Pastinya saat itu orang-orang nggak ada yang berpikiran macem-macem ya sama wanita. Mereka justru simpati dan kasihan banget gitu sama dia. Ya Allah, kasihan banget sih anak kamu tuh kok meninggal terus gitu loh. Mereka semua kasih perhatian yang lebih ke wanita. Mereka semua jadi kayak, wanita kalau kamu butuh apa-apa ngomong aja ya, segala macem lah. Wanita ini dapat perhatian dari banyak orang pastinya, terutama dari suaminya sendiri ya. Suaminya si Tim ini juga kasihan banget sama istrinya. Udah ngurusin anaknya, ngelahirin berkali-kali, terus anaknya juga meninggal berkali-kali. Kematian ketiga anaknya wanita ini didiagnosis sebagai SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Jadi ini adalah satu sindrom yang menyerang bayi-bayi saat itu. Ini kayak penyakit baru. SIDS ini adalah kematian mendadak pada bayi-bayi yang umurnya masih di bawah 1 tahun tanpa gejala apapun. Jadi tiba-tiba mendadak aja itu bayi meninggal gitu. Dan kebanyakan katanya kasus SIDS ini terjadi pada bayi yang lagi tidur. Jadi lagi tidur terus bayi itu tiba-tiba meninggal gitu loh. Menurut seorang ahli forensik yang bernama Janice Amatuzio, diagnosis SIDS ini cuma boleh ditulis di dalam sertifikat kematian kalau si ahli forensik itu sudah membuktikan bayi ini bukan meninggal karena hal lain. Jadi dugaan-dugaan lain tuh harus dites dulu ya satu-satu, apakah dia meninggal karena kelainan jantung atau apa misalkan gitu ya, dites dulu nih satu-satu. Terus misalkan sudah terbukti bukan karena semua itu, ya baru nih si ahli forensik boleh menuliskan bayi ini meninggal karena SIDS. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba nulis bayi ini meninggal karena SIDS aja gitu loh. Pada tahun 1970 wanita kembali hamil, anak keempat mereka nih berarti ya. Dan pada saat itu ada seorang dokter yang bernama Dr. Alfred Steinschneider. Dia tuh lagi fokus banget memang meneliti tentang penyakit SIDS. Bahkan dia ini adalah salah satu pelopor dokter yang kayak menciptakan atau menemukan gitu ya SIDS atau sindrom kematian mendadak pada bayi ini. Dia mendengar tentang tragedi yang dialami oleh keluarga Hoyt kan, kalau anaknya wanita dan Tim ini meninggal secara tiba-tiba sebanyak 3 kali gitu loh. Jadi dia pengen banget nih memonitor perkembangan bayi keempatnya si wanita. Jadi dia minta izin lah sama wanita dan Tim, gini kalian mau nggak nanti anaknya tuh aku monitor, karena katanya dokter Alfred ini pengen banget gitu ya bisa tahu kira-kira ada hal apa sih yang bisa dipakai untuk mencegah kematian mendadak pada bayi karena SIDS ini. Wanita dan Tim mau, mereka bilang oke, aku setuju. Ya udah, akhirnya pas anak keempatnya wanita ini lahir, langsunglah dibawa ke kliniknya dokter Alfred, dimonitor sama dia, diawasin, dijaga, dirawat sama suster-suster di sana 24 jam. Anak keempat mereka seorang perempuan yang mereka beri nama Molly. Selama berada di kliniknya dokter Alfred, Molly itu dimonitor ya terus sama dokter Alfred, dirawat sama suster-suster di sana, dan keadaan Molly itu saat di sana ya baik-baik aja teman-teman, bener-bener sehat, nggak ada masalah sama sekali. Wanita dan Tim menjenguk anaknya beberapa kali dalam seminggu, dan disinilah kecurigaan mulai muncul nih teman-teman. Jadi para suster di sana melihat sikapnya wanita ke Molly itu agak aneh teman-teman. Nah, salah satu suster yang menjaga si Molly di sana itu adalah suster yang bernama Corinne Bowyer. Suster Corinne bilang dia itu melihat wanita saat menjenguk Molly, wanita ini seperti jaga jarak gitu sama anaknya sendiri. Padahal itu kan anaknya sendiri masih bayi, nggak bisa ketemu setiap hari.
biasanya namanya ibu gitu kan, kalau ketemu anaknya bakalan digendong, terus dicium-cium, terus hai baby, apa kabar gitu ya, aduh gimana lah gitu, gemes atau gimana. Ini enggak sama sekali. Jadi wanita ini malahan kelihatan ngejauh, dia kelihatan jaga jarak gitu ya. Dan saat dia gendong Molly pun, wanita itu bakalan gendongnya rada dijauhin gitu sama dia. Cuma gini-gini aja, nggak ada senyum, nggak ada cium-cium atau sama sekali nggak ada. Cuma gendong gini-gini terus ditaruh. Dan parahnya lagi ya teman-teman, menurut Suster Corinne ini, pas si Molly mulai nangis, ya wanita tuh bakal taruh di tempat tidur, terus dia bakal pergi aja kayak gitu, ditinggalin ke susternya. Padahal biasanya kan namanya naluri seorang ibu ya, kalau ngelihat atau mendengar anaknya nangis, pasti kan pengen ngediemin, diem sayang kenapa gitu-gitu ya. Tapi ini enggak, dia justru anaknya nangis, ditaruh, terus dia pergi aja kayak gitu aja. Menurut para suster ya itu aneh dan mencurigakan banget. Terus tatapannya wanita ke anaknya, ke Molly itu ya juga kayak oh gimana gitu, creepy banget, cuma diliatin gitu kan anaknya, diginiin, terus ditaruh lagi, anaknya nangis bodo amat ditinggal. Ya pokoknya para suster ini udah kayak ada feeling banget nih ada sesuatu yang gak beres. Apalagi kan mereka tahu ya, ketiga anaknya wanita sebelumnya tuh meninggal secara misterius dan tiba-tiba. Terus sekarang mereka ngelihat si wanita sama Molly tuh kayak gak ada ikatan gitu. Ya mereka pastinya langsung, wah mencurigakan banget nih. Dan para suster ini gak tinggal diam loh teman-teman. Mereka gak mau sampai ada korban bayi lagi gitu kan. Mereka datengin lah dokter Alfred. Mereka ngomong sama dokter Alfred, dok ini loh, kami tuh ada kecurigaan kalau wanita tuh yang membunuh anak pertama sampai anak ketiganya gitu. Mereka semua tuh bukan meninggal karena SIDS dok, tapi karena dibunuh sama ibunya sendiri gitu. Dok tolong deh dok, kalau si Molly ini ya jangan dipulangin lagi ke ibunya. Kalau kamu pulangin ke ibunya, pasti ya wanita itu bakal membunuh Molly lagi dan Molly bakalan meninggal dok. Jadi jangan sampai dipulangin deh ke ibunya. Tapi dokter Alfred nggak setuju. Dokter Alfred bilang, apa sih? Ini tuh feeling kalian doang, apa emang ada buktinya? Kalau nggak ada buktinya jangan ngomong ke saya kayak gitu deh. Kalian apa sih, terlalu berlebihan deh, terlalu histeris segala macem gitu ya, dasar perempuan kok kayaknya sosok main feeling. Nggak bisa lah kalau nggak ada bukti, kata dokter Alfrednya gitu. Akhirnya karena keadaan Molly itu sudah baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali, dokter Alfred pun memutuskan untuk memulangkan Molly ke rumah. Jadi Molly ya dikasih lagi deh ke tangan ibunya, yaitu wanita Hoyt. Dan bener aja teman-teman, ketakutan para suster itu jadi kenyataan. Cuma beberapa hari aja, nggak sampai 3 hari setelah Molly dipulangin, mereka dapat kabar kalau Molly itu meninggal dunia. Dan saat itu dia masih berumur 2 bulan loh teman-teman. Aduh kasihan banget ya. Lagi-lagi nggak ada orang yang curiga. Teman-teman dan keluarganya wanita justru ya pada simpati dan kasihan banget gitu sama wanita. Karena kan ya anak keempatnya meninggal lagi gitu kan. Nggak tahu juga kenapa mereka sampai nggak curiga. Karena kan bener-bener udah berturut-turut banget gitu ya. Mungkin terlalu ekstrim kali ya di pikiran seorang manusia kalau seorang ibu itu bisa membunuh anaknya sendiri. Jadi mereka tuh kayak nyangkal lah pasti dalam hati, kayak gak mungkin gitu loh. Dan polisi pun saat itu nggak bisa main turun tangan aja ya kalau nggak ada laporan, dan memang nggak ada yang lapor kan ke polisi, jadi ya udah nggak ada hal yang dilakuin. Setahun kemudian wanita melahirkan lagi teman-teman, anak kelimanya dia yang dia beri nama Noah, jadi anak laki-laki nih. Dan pada saat itu dokter Alfred punya teori baru tentang penyakit SIDS. Jadi dia bilang penyakit SIDS ini bisa turun temurun lewat gen, jadi dari orang tua ke anak, terus anak pertama ke anak kedua kayak gitu. Dan yang menurut dia, tragedi yang terjadi pada keluarga Hoyt ini adalah kasus yang sempurna banget untuk bisa membuktikan teori Dr. Alfred ini. Akhirnya Dr. Alfred kembali memonitor anak kelimanya wanita ini. Setelah lahir, bayinya itu langsung dibawa ke klinik Dr. Alfred, diawasin seperti sebelumnya, seperti Molly. Dan Noah ini diawasin 24 jam sama para suster di sana. Setelah selesai pengawasan dari Dr. Alfred, dibilang udah baik-baik aja gitu ya Noahnya. Akhirnya Noah dipulangin lagi lah ke wanita. Dan saat itu pas Noah dipulangin ya, para suster nih kayak protes banget gitu loh. Mereka tuh datengin dokter Alfred, mereka bilang, dok, kenapa sih dokter nggak percaya gitu? Anak-anaknya wanita Hoyt itu bukan meninggal karena SIDS. Mereka meninggal karena dibunuh sama ibunya sendiri. Kalau dokter pulangin lagi si Noah ini, dia pasti bakal meninggal juga dok gitu. Tapi dokter Alfred ini tetap kekeh sama teorinya dia. Enggak,
anak-anaknya wanita ini meninggal karena SIDS. Kan teori aku tuh pasti benar kan, SIDS itu turun-temurun. Makanya anak-anaknya wanita tuh semuanya mengalami SIDS gitu. Dan seperti sebelumnya, seperti Molly juga, beberapa hari setelah Noah dipulangkan, dia meninggal dunia. Dan saat itu dia baru berumur 2 bulan, teman-teman. Jadi masih kecil banget. Pas dengar berita kalau Noah itu meninggal, para suster di sana tuh bener-bener kayak, "Tuh kan, Dok, apa kami bilang bener kan gitu, kenapa sih dokter nggak percaya, kenapa dipulangin juga gitu." Mereka kasihan banget mungkin ya, namanya anak bayi. Mereka tahu ada yang salah, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan salah satu suster tuh ada yang berhenti kerja di sana, teman-teman, karena dia udah nggak sanggup lagi katanya melihat mukanya Dr. Alfred. Nah, Dr. Alfred mempublikasikan penelitiannya tentang keluarga Hoyt ini untuk membuktikan kalau teorinya dia tentang SIDS yang bisa turun-temurun itu adalah benar. Dr. Alfred jadi terkenal, teman-teman, di seluruh dunia. Dokter di berbagai belahan dunia mengikuti penelitiannya Dr. Alfred ini. Banyak banget kasus bayi meninggal yang dinyatakan sebagai SIDS. Sampai akhirnya ada seorang dokter yang bernama Linda Norton. Jadi dia ini skeptis ya, nggak percaya 100% lah gitu sama penelitiannya Dr. Alfred. Dan dia minta seorang jaksa penuntut yang bernama Bill Fitzpatrick untuk menyelidiki. Tolong deh diselidiki gitu, bener nggak sih bayi-bayi itu meninggal karena SIDS? Kayaknya aku rada curiga, nggak percaya lah gitu. Setelah Bill Fitzpatrick ini melihat laporan dari si Alfred itu, hasil penelitiannya dia, ya Bill juga berpikir, wah ini sih kayaknya pembunuhan nih gitu, bukannya penyakit nggak jelas seperti SIDS gitu. Bill bilang dia berpikir kalau teori tentang penyakit SIDS ini memungkinkan wanita dan ibu-ibu lainnya juga membunuh anaknya sendiri, habis itu bisa bebas dari hukum. 1992, saat itu wanita sudah berumur 46 tahun, dia dipanggil ke kantor polisi untuk diinterview, untuk ditanya-tanya, dan saat datang ke kantor polisi itu wanita sambil bawa album foto anak-anaknya. Diliatin sama dia ke petugas yang menginterview dia, dan wanita itu diinterview kurang lebih selama 2 jam. Setelah 2 jam panjang berbincang sama wanita menjelaskan tentang anak-anaknya, apa yang dia lalui, anak-anaknya bagaimana pas meninggal segala macam. Petugas itu bilang sama wanita dengan nada lembut gitu ya, "Wanita, kami tahu ya, anak-anak kamu itu bukan meninggal karena SIDS kan? Kamu tahu juga kan sebenarnya apa yang terjadi sama mereka." Dan menurut Bill, setelah mendengar petugas ngomong kayak gitu, wanita langsung diam. Dia tundukin kepalanya, habis itu dia lihat lagi ke petugas dan dia bilang, "Aku udah memohon berkali-kali kepada Tuhan supaya dia bisa memaafkan aku," katanya. Dan langsunglah wanita mengaku kalau memang dia membunuh kelima anaknya itu, teman-teman. Dia juga menceritakan detail masing-masing pembunuhan pada kelima anaknya itu. Nah, berikut ini penjelasan dari wanita tentang bagaimana dia membunuh kelima anaknya sesuai dengan laporan yang dikeluarkan saat persidangannya ya, teman-teman. Pada anak pertamanya Eric, wanita bilang seperti ini, "Dia nangis terus-menerus, aku cuma pengen dia berhenti. Akhirnya aku ambil bantal, sepertinya bantal sofa, lalu aku taruh di atas wajahnya sambil aku menggendong dia duduk di sofa. Aku nggak ingat apakah dia meronta atau tidak, tapi keluar darah dari hidung dan mulutnya." Untuk anak keduanya Julie, wanita bilang, "Aku bekap hidung dan mulutnya di pundakku sampai dia berhenti meronta." Pada anak ketiganya James yang meninggal di umur 2 tahun itu, wanita bilang saat itu dia sedang berada di dalam kamar mandi mau ganti baju, tapi anaknya James itu di luar nangis-nangis sambil ketuk-ketuk minta masuk, mau bareng sama dia di dalam, dan wanita sudah menyuruh James tetap di luar, suruh James berhenti menangis, tapi dia tetap menangis, dan wanita bilang, "Aku cuma pengen dia berhenti menangis." Akhirnya aku ambil handuk, terus aku bekap dia pakai handuk. Pada anak keempatnya Molly, wanita mengaku seperti ini, dia baru saja pulang dari rumah sakit tapi dia nggak bisa berhenti menangis di dalam box bayinya. Akhirnya aku ambil bantal yang ada di dalam box itu, aku taruh di wajahnya, aku bekap dia pakai bantal itu sampai dia berhenti menangis. Setelah dia meninggal, aku telepon ibu mertuaku dan juga Dr. Alfred. Pada anak kelimanya Noah juga nggak jauh beda, teman-teman. Jadi katanya Noah itu setelah pulang dari rumah sakit, nangis nggak berhenti-berhenti di dalam box bayinya. Akhirnya wanita ambil bantal, ditutupin ke wajah anaknya itu, dibekap sampai anaknya meninggal. Setelah Noah meninggal, dia telepon mertuanya dan dia telepon Dr. Alfred juga. Dan katanya si wanitanya bilang, "Aku ingat ya hari itu adalah hari yang panas di bulan Juli." Sadis banget ya teman-teman ya. 5 anak loh dibunuh semuanya sama dia. Setelah memberikan pengakuan,
wanita minta bertemu dengan suaminya. Akhirnya tim datang ke kantor polisi, masuk ke dalam ruang interogasi, dia bicara dengan wanita, dan saat itu tim bilang dia nggak percaya, dia masih tetap nggak percaya teman-teman kalau istrinya sudah membunuh kelima anaknya. Mungkin terlalu susah untuk dicerna ya kayak gitu ya. Jadi tim bilang nggak mungkin, kamu nggak mungkin membunuh anak kita sendiri, nggak mungkin. Pasti kamu ngomong kayak gini cuma karena didesak aja kan sama petugas, dipaksa-paksa kan sama mereka. Dan tim bilang dia tetap mencintai wanita. Tapi hal ini nggak benar sama sekali ya teman-teman, karena dari rekaman saat interogasi itu kedengeran banget kalau petugas ya sama sekali nggak ngedesek wanita gitu. Mereka juga ngomongnya baik-baik, nggak ngomel-ngomelin segala macam. Saat diperiksa oleh psikiater, wanita sempat bilang seperti ini, aku cinta anak-anak dan suamiku. Aku merasa bahwa bebanku menyimpan rahasia bahwa aku sudah membunuh kelima anakku adalah hukuman yang sangat berat untukku. Aku benar-benar menyesal atas perbuatanku. Aku nggak bisa memutar waktu dan merubah kesalahan yang sudah aku perbuat. Wanita didiagnosis mengalami gangguan psikologis yang bernama Munchausen Syndrome by proxy. Jadi ini adalah satu gangguan psikologis ya teman-teman, yang menyerang para perempuan, di mana perempuan ini bisa menyakiti bahkan membunuh anaknya sendiri demi mendapat simpati dan perhatian dari orang lain. Dan pada akhirnya di tahun 1995, wanita Hoyt dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada kelima anaknya. Dia diberikan hukuman selama 75 tahun penjara. Teorinya Dr. Alfred bahwa kelima anaknya wanita itu meninggal karena SIDS ya pastinya sudah hancur berantakan ya teman-teman. Dan semenjak itu penelitian tentang kasus atau meninggalnya bayi karena SIDS itu lebih dikembangkan lagi, diperbaiki lagi, dan hasil tuh jauh luar biasa ya. Menurut pernyataan dari Dr. Janice Amatuzio itu, insiden bayi meninggal karena SIDS itu jauh menurun teman-teman. Dari yang tadinya 5%-an dari 1000 kematian menjadi 0,5% dari 1000 kematian. Pada tahun 2000 cuma ada 1 bayi yang meninggal karena SIDS di Amerika. Jadi ya luar biasa banget ya teman-teman, akhirnya gitu kan bisa menyelamatkan nyawa banyak bayi. Gila loh itu, menurut aku parah juga ya. Memang ya teman-teman, pada tahun 1970 sampai 1980-an itu banyak banget bayi yang meninggal karena SIDS. Karena kan memang teorinya tuh masih begitu banget ya, masih kayak belum dikembangkan sama sekali. Jadi kayak dimanfaatkan gitu ya teori tentang penyakit SIDS ini. Nah pada tahun 90-an teorinya Dr. Alfred tuh sudah mulai terkuak gitu ya ketidakbenarannya, kekurangannya, mulai diteliti. Bayi-bayi yang meninggal karena SIDS itu mulai diteliti, mulai diselidikin lagi kematiannya, dan ternyata banyak dari mereka yang kasusnya itu berubah jadi kasus pembunuhan. Ternyata mereka tuh dibunuh sama orang tuanya sendiri. Contohnya ada kasusnya Diana Lambrera. Jadi kelima anaknya itu juga meninggal di antara tahun 76 sampai 84. Sampai akhirnya pas anak ke-6-nya meninggal juga diselidikin tuh sama polisi, dan ternyata Diana inilah yang membunuh anak-anaknya itu. Ada juga kasusnya Mary Beth Tinning, dia membunuh ke-9 anaknya, dan sebelumnya kasus anak-anaknya itu ya dinyatakan sebagai SIDS juga. Jadi ya menurutku parah juga ya Dr. Stan Snyder ini. Padahal dia bisa aja gitu kan bertindak untuk menyelamatkan nyawanya Molly dan Noah, tapi enggak, dia nggak peduli dengan nyawa bayi-bayi ini. Dia cuma peduli dengan karirnya, supaya karirnya bisa sukses, supaya dia bisa terkenal aja gitu. Pada tahun 1998 wanita meninggal dunia di penjara karena penyakit kanker. Dan bahkan nih ya teman-teman, setelah wanita udah mengaku pun, tetangganya, teman-teman gereja, keluarga, bahkan suaminya itu mereka semua nggak percaya kalau wanita yang membunuh kelima anaknya. Mereka tuh masih percayanya enggak, ini pasti akal-akalan polisi doang gitu loh. Dan mereka tuh kesel banget sama Bill Fitzpatrick yang pertama kali mengusut kasusnya wanita ini. Mereka tuh kayak nyalahin si Bill gitu. Dia ini segala macam, kesel banget lah mereka sama si Bill ini. Nah menurut kalian gimana sih teman-teman? Oke, itu dia kisah wanita mematikan kita kali ini. Gimana teman-teman mematikannya? Aduh parah banget ya. Dan cuma untuk cari perhatian, cuma untuk dapat simpati dari orang lain, sampai menyakiti dan membunuh anak sendiri. Gila banget. Ya, mungkin campuran juga ya, karena memang sudah ada riwayat banyak penyakit dari keluarganya, dari dia sendiri. Jadi dia frustasi juga dengan badannya yang banyak penyakit, ekonomi dia dengan suaminya yang pas-pasan, ditambah lagi dia punya anak, terus kayak pengen cari perhatian gitu dari orang lain. Kalau menurut kalian gimana sih? Jangan lupa tulis ya apa pendapat kalian di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga untuk kalian yang belum subscribe. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih banyak selalu setia nonton video-video aku. Bantu share juga ya teman-teman. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan DM aku ke Instagram HanifahStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.